Ya, saya coba share screen ya, teman-teman. Ya, semoga sekarang sudah nampak, sudah kelihatan ini. Sudah, Mister. Sudah, Sudah, oke. Mister. Siap. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk apa namanya? Selamat pagi, teman-teman, bertemu lagi mahasiswa dalam mata kuliah komunikasi bisnis ya. Tadi ada sedikit kendala, jadi kita sempat bubar dulu baru kemudian join lagi ya. Untuk ice breaking, teman-teman ini ada angka 1, 1998, 95, 2011, 94. Ini semua tentang saya ya. Ya. Semua tentang saya. Contoh, misalnya angka 1 di sini ya. Oh, ini pasti bisa dengarkan suara saya? Bisa? Bisa, Sir. Bisa, oke. Contoh, ya, misalnya 1 ini. 1 tuh, oh bapak istrinya 1. Ini semua tentang saya nih angka di sini ya. Tapi itu kan sangat sangat apa namanya? Tidak perlu ditanyakan kalau 1 itu pasti istrinya 1. Gitu ya. Nah, angka-angka yang lain ini berhubungan dengan saya. Coba silakan dijawab untuk siapa? Miftah. Miftah silakan pilih angkanya kemudian ditebak. 1998. Iya, Miftah apa itu? Sebentar. Uh, 1998. 98. Iya. Sir Adri baru lulus S2. Enggak apa-apa. Eh, sebentar. Saya beginikan saja biar saya buat PowerPoint-nya. 1900 berapa Miftah? 98. Iya. Tadi jawabannya apa nih? Ini ya, saya tandai dulu. 98. Kenapa tahun 98? Ada apa dengan saya? Mungkin Sir Adri baru lulus S2 atau baru mau mulai kerja. Oke. Masih belum betul sebetulnya ya, Miftah. Karena 98 itu sudah cukup jauh perjalanan saya ya. Sudah cukup jauh perjalanan hidup saya. Saya menikah di tahun 1998. Ya. Oke, nggak apa-apa Miftah. Eh, RSP 19 itu siapa ya? Tolong diganti dulu namanya. Oke, Sir. Rian, Sir. Oh Rian, nanti tolong diganti Rian. Silakan Rian, Oke. mau pilih yang mana dari angka-angka ini? Oh, saya milih angka 1 aja, Sir. Baik, semoga betul nih jawabannya. Apa? 1 berhubungan dengan Pak Adrianus? 1 itu Ya, menurut saya, ya. aduh, gak tahu lagi apa, Sir. Ya kira-kira aja. Diomong saja kan jawabannya hanya betul atau salah atau kurang tepat. Apa? Oke. Nggak tahu, saya nggak ada kepikiran apa-apa, Sir. Ya Dari ampun. angka Tadi contohnya 1 itu istri Bapak 1 gitu. Tapi itu kan terlalu apa namanya? formal. Terlalu pasti gitu loh, ya. Terlalu pasti. Ada yang bisa menjawab? Bantu Rian? Mungkin anak Bapak 1. Siapa ini? Miftah lagi ya? Iya betul, anak saya Anaknya 1. 1, Pak. Betul, anak saya 1. Ya. Bapak 1, Pak. Iya, sudah selesai kuliah tahun lalu. Ya, jadi sudah di atas teman-teman usianya. Sudah pasti ya. Oke, yang berikutnya Audia coba silakan ada 95, 2011, 94. Gak apa-apa ya, Pak, kalau salah ya, Pak? Iya nggak apa-apa, namanya kan tebak-tebak tentang saya, tentang Pak Adrianus ini apa sih? 1994, Pak. Baik, silakan saya tandai dulu ya. Ini 94. Kenapa? Ada apa dengan Pak Adrianus di 1994? Mungkin Bapak lahir tahun segitu.
Kalau tadi dia menyimak, tahun 98 itu saya menikah, masa akhirnya tahun 94. Oh iya ya. Ulangi, coba dipikir yang lebih logis. Silakan. Yang lebih masuk akal. Dia. S1 mungkin Pak. Betul sekali. S1 ngapain? 94 itu apa? Apa yang terjadi di S1 itu? Baru mulaikah? Masih kuliahkah? Apa? Sudah selesaikah? Sudah Oh, selesai. iya, betul. Iya, saya selesai kuliah S1 1994 dari IKIP Jakarta. Sekarang sudah menjadi UNJ. Ya, thank you, Dia. Ya. Sudah bisa menebak dengan baik. Walaupun ini tadi koneksinya ke sini, ya, agak janggal. Masa 4 tahun saya. Ya, oke. Baik, terima kasih. Eh, ini Bedul siapa ya? Halo, saudara Bedul. Apakah bisa diganti namanya? Abdul, Pak, Abdul. Abdul. Oke, saya pindah dulu. Ya, yang lain dulu. Abdul Goni maksudnya? Bedul itu Abdul Saya, Goni Sir. bukan? Bedul Saya, itu Sir. Abdul Goni. Saya, Sir. Oh, betul ya? Bedul itu Abdul Goni, betul? Ya. Bukan. Saya, Oh, Sir. bukan. Baik, yang ada dulu deh ya. Abdul Goni silakan. Ada 95 dan 2011, tinggal 2. Tentang Pak Adrianus di 1995 atau di 2011, silakan. Abdul Goni. Ayo, nggak apa-apa. Nggak akan diomeli juga kalau salah juga nggak apa-apa. Kan tentang saya, kira-kira. 2011. 2011, oke, saya lingkari dulu. Ada apa? Lulus S2. Betul sekali. Masih ingat dari mana? Dari mana? Ya, yang ini Lupa ya. sih Pak, apa? Ya, lupa ya. Oke, ini tahun 2011 betul, Abdul Goni. Terima kasih. Saya lulus S2, master ya, dari Universitas Indonesia. Jurusannya komunikasi, konsentrasinya komunikasi organisasi. Tinggal satu deh. Thank you ya Abdul Goni. Tinggal satu ini. Iya Pak. Ada yang ingin mencoba di 1995 apa yang terjadi? Di sini lihat 98 menikah, 94 lulus S1. Ya kan? Ayo. Ada yang bisa mau mencoba? Saya, Sir. Saya, Sir. Siapa ini? Azam. Azam, silakan Azam. Nikah bukan, Sir? Lah, tadi kan 98 ini yang di sini nikah. Berarti kamu nggak Iya, menyimak iya. dong. Iya, ayo. Nah, Jadi kenapa nih 95 kira-kira apa? 94 tamat S1. 95 kira-kira apa? mulai ngajar kali, Sir. Mulai ngajar. Mulai Mulai bekerja. mulai ngajar, mulai kerja. Iya. Iya, Azan, thank you ya, Azam. Ya. Sudah bisa menebak, tapi belum betul ya. Karena 94 saya itu tamat kuliah. Kemudian saya 95 lanjut studi ya dengan mengambil sertifikat mengajar internasional di Inggris. Saya dapat beasiswa nih di Inggris, UK ya. Ini UK saya tulis. Oke, sedikit tadi tentang saya ya. Sekarang kita masuk ke materinya. Balik dulu ke judulnya ya. Semoga masih menyimak ini. Komunikasi efektif. Ayo, ada yang tahu nggak? Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Ada yang bisa menjawab? Komunikasi. Komunikasi itu dulu apa?
Rian, tadi Rian sudah belum? Rian, sudah? Apakah sudah Rian? Sulit ya? Brian, yang tampak di layar saya aja nih. Brian, ada Brian? Yang aktif speakernya siapa ini ya? Halo? Oh, oke. Siapa? Silakan. Tinggal pencet aja ininya. Halo, Sir. Speakernya siapa ini? Saya Ica, Sir. Miftah. Iya. Oke, boleh. Kalau kalah nggak apa-apa, Sir. Ya ampun, namanya belajar ya nggak apa-apa dong. Komunikasi dulu, komunikasi itu apa? Ini maksudnya komunikasi. Komunikasi itu kayak proses penyampaian pesan itu kayak saya nyampein pesan ke Sir gitu loh. Very good. Iya, Betul. betul. Miftah, terima kasih. Jadi penyampaian pesan intinya, ya. Komunikasi itu adalah penyampaian pesan dari sender. Istilahnya banyak ini ya. Ada yang bilang sender, ada yang bilang komunikator, ada yang bilang pengirim pesan ya, yang mengatakan itu ya, ahli-ahlinya, ahli komunikasi kepada receiver atau penerima pesan atau komunikan. Ya, teman-teman itu dulu prinsipnya. Jadi penyampaian pesan. Pesan itu bisa berupa verbal ataupun bisa berupa simbol-simbol, warna, ya, angka-angka dan sebagainya. Jadi pesan itu bisa berupa verbal maupun non verbal. Jangan ini ya, jangan ngantuk, santai aja tapi ya. Oke. Nah, sekarang kalau komunikasi yang efektif itu yang bagaimana? Komunikasi yang efektif. Tadi komunikasi sudah dapat ya, teman-teman, mahasiswa. Yang efektif. Efektif itu apa sih artinya? Satu-satu dulu nih. Jangan Miftah lagi, yang lain. Ayo, aktif yang lain. Nah, Miftah, thank you. Terima kasih. Yes, Sir. Siva Eka, ada di situ? Halo, Misal. Ya, halo. Sehat ya, Siva? Alhamdulillah, Misal. Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Oke, Siva, silakan. Efektif itu apa ya menurut kamu? Komunikasi yang efektif adalah komunikasi. Stop. Efektif dulu. Efektif Oh, dulu. Nanti baru disambung. efektif itu adalah dapat diterima oleh si penerima pesan dengan baik, Sir. Oke. Baik, terima kasih Siva. Ya. Misal. Ya, itu Siva tadi sudah menjawab dengan lengkap ya. Komunikasi yang efektif. Ya, kalau efektif sendiri artinya adalah tepat sasaran. Tepat sasaran apa yang dituju, apa yang dimau, apa yang jadi tujuan, ya, tepat. Jadi kalau kita pergi mau ke mana, ke Bandung, macam-macam itu ya caranya, tapi kita tepat menuju ke Bandung, tidak kemana-mana. Nah, kalau komunikasi yang efektif itu adalah komunikasi menyampaikan pesan, ya, dan pesan itu dapat diterima dengan baik oleh si penerima pesan, tidak dikurangi ataupun ditambah. Jadi sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pengirim pesan. Ya, sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pengirim pesan. Kalau pengirim pesan maksudnya A, ya A. Tidak boleh A plus 1. Kalau X, ya X. Gitu ya teman-teman. Jadi dasarnya adalah itu dulu. Komunikasi efektif. Pesan yang disampaikan kepada penerima pesan atau
komunikan, jangan bingung ya istilahnya ya, ada banyak istilahnya nih, atau receiver, dan itu sama dengan apa yang dimaksud oleh penerima pesan, oleh yang menyampaikan pesan. Nah, pertanyaan berikutnya, nanti ya. Sekarang kita masuk ke slide yang berikutnya. Ini tadi itu ya. Oke, jadi ini sudah pertemuan kedua ya. Pertemuan kedua. Jadi pertemuan pertama saya sudah menjelaskan tentang RPS ya, rencana pembelajaran studi semester, rencana pembelajaran semester. Jadi sudah jelas itu pertemuan pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Ya. Dan masing-masing tujuannya, capaiannya akan dicapai ya oleh mahasiswa. Jadi mahasiswa mampu apa. Ya. Nah, dalam pertemuan dua ini saya membagi menjadi 5. Jadi nanti tadi sudah ya saya melakukan pendahuluan yaitu dengan ice breaking supaya tidak terlalu tegang dan sudah mulai fokus ya. Dengan fokus untuk kegiatan belajar komunikasi bisnis ini, yaitu judulnya adalah komunikasi yang efektif. Nanti saya akan menjelaskan materi, sudah mulai sedikit-sedikit ini. Tadi ada tanya jawab sedikit. Ya, teman-teman, saya izinkan untuk bertanya, mahasiswa, untuk bertanya pada saat saya menjelaskan. Boleh bertanya. Syaratnya tadi apa? Raise hand. Ya, raise hand. Angkat tangan. Baru boleh bicara. Kemudian nanti di akhir dari, sebelum akhir dari perkuliahan ada penugasan ya, ada tugas. Ya, teman-teman harus nugas, mengerjakan tugas. Baru ditutup. Ada yang ingin tanyakan dulu? Silakan. Baik, kalau tidak, masih mendengar suara saya ya? Suci Aulia, masih mendengar? Suci Aulia. Ulfi Alfa, mendengar suara saya? Halo? Dengar, Sir. Oke. Aduh, yang saya tanya kok pada yang tidak ada yang menjawabnya. Ini yang menjawab siapa nih? Rivaldo, Sir. Rivaldo, very good. Rivaldo, saya catat. Thank you sudah merespons ya. Ada pertanyaan? Teman-teman sekali lagi? Tidak, Sir. Tidak. Oke, kita lanjut ya. Nanti bahan kajiannya ya, yang akan dipelajari dalam pertemuan ini adalah komunikasi efektif. Yang bagaimana ya. Kemudian yang berhubungan dengan audiens. Audiens itu apa, siapa ya. Saya bisa jawab dengan singkat. Audiens itu adalah ya audiens penerima pesan atau receiver ya. Receiver, penerima pesan atau komunikan. Ya, semuanya itu betul. Ya, semuanya itu benar. Nah, karena menurut ahli yang berbeda-beda. Sebagai catatan ya teman-teman, supaya tahu teman-teman mahasiswa kalau ilmu komunikasi itu ahli-ahlinya bukan berasal dari ilmu komunikasi ya, atau bahkan dari humaniora, banyaknya dari sains dan teknologi ya, ahlinya seperti ahli telekomunikasi, ahli fisika, ya makanya istilah-istilahnya menggunakan istilah teknik. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini, ya tadi ini sudah, ini ya, ini bahan-bahan kajiannya. Bagaimana cara meminimalkan gangguan atau noise. Jadi dalam memberikan pesan, ya, menyampaikan pesan, itu kemungkinan besar ada terjadi hambatan, gangguan, atau yang disebut dalam bahasa Inggris noise. Dan nanti kita lihat alurnya. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan pendekatan yang berpusat pada audience? Ya,
pendekatan yang berpusat pada audiens. Nanti ada ahlinya siapa, kita akan melihat ya. Kemudian yang berikutnya adalah menyesuaikan keterampilan komunikasi bisnis. Ini berhubungan dengan peningkatan kemampuan kita berkomunikasi, terutama dalam dunia bisnis. Dunia bisnis itu apa saja? Contohnya presentasi produk, ya, presentasi produk, presentasi. Kalau di manajemen itu apa ya? Presentasi atau laporan mengenai laporan keuangan, ya, balance, jurnal dan sebagainya ya. Kemudian itu contoh-contoh komunikasi bisnis ya, agak ada negosiasi, ya, bernegosiasi dalam suatu proyek misalnya, ya, mengerjakan suatu proyek. Akuntansi aja, ya, akuntansi publik biasanya seorang akuntan itu akan mengecek keuangan dari suatu perusahaan ya, apalagi mereka bekerja dalam bidang akuntansi publik, jadi memberikan pelayanan jasa untuk memeriksa atau mengaudit keuangan suatu perusahaan atau institusi begitu ya. Kemudian nanti akan kita pelajari yang dimaksud dengan umpan balik. Tidak lepas hubungannya dengan ini ya. Komunikasi yang efektif itu harus ada umpan balik atau respons atau tanggapan. Ya, komunikasinya harus dua arah. Ya teman-teman mahasiswa masih menyimak ya. Komunikasinya harus dua arah. Komunikasi yang efektif itu. Kemudian bagaimana kita minta tolong dinonaktifkan dulu speakernya, siapa itu? Ya, ya saya agak unstable ini kondisinya. Ya. Yang berikutnya adalah sensitif. Sensitif bukan arti kalau ada orang bicara kita jadi sensitif gitu loh, mudah tersinggung, bukan. Rian, minta tolong dinonaktifkan dulu speakernya. Rian. Gak kedengeran, Sir. Rian. Iya. Rian, minta tolong dinonaktifkan dulu speakernya. Halo. Siapa tadi yang tidak mendengar? Oh, sudah. Sudah, oke. Thank you. Yang terakhir adalah yang akan dipelajari adalah sensitif. Maksudnya peka terhadap etika bisnis. Jadi komunikasi etika bisnis. Jadi dalam beretika. Jadi setiap kegiatan, apalagi itu di dunia kerja ya, ada etikanya. Etika itu adalah yang benar atau yang salah, yang boleh dan tidak boleh. Ya. Ini akan sangat berhubungan dengan kalau kita akan melakukan kerjasama, ya, kerjasama bisnis atau bermitra bisnis dengan budaya, latar belakang budaya yang lain. Ya. Nanti akan kita lihat. Baik, silakan kalau ada yang ditanyakan ya. Kita lanjutkan. Ya, ini. Sebentar. Ini capaian pembelajaran kita. Jadi di akhir dari perkuliahan, teman-teman mahasiswa harus bisa menjelaskan dasar pemikirannya apa. Kemudian bentuk komunikasi bisnis, bentuk komunikasi bisnis, arus komunikasinya dan proses sama ini. Arus dan proses itu sama dalam komunikasi bisnis. Kemudian
Apa yang dimaksud dengan audience? Tadi sedikit sudah saya jelaskan, dan hambatan dalam setiap kegiatan komunikasi, kegiatan berkomunikasi. Khususnya nanti difokuskan pada komunikasi bisnis ya. Ya, ini ya teman-teman, effective communication. Ini kira-kira di mana ya? Ada yang bisa menjawab ini? Kira-kira di mana? Zaki Ramadhani, kira-kira di mana nih ya? Bisa kelihatan kan gambarnya ya? Di mana Zaki? Kelihatan, Sir. Kelihatan, Sir. Ya kelihatan. Ada yang ingin menjawab? Sepertinya Zaki tidak di tempat ini. Sedang di kamar kecil mungkin. Ada yang ingin menjawab? Di mana ini? Di tempat ngaji, Tempat pengajian. di tempat Ya, enggak boleh. itu kayak TPA Ya gitu, kan, bener kan? TPA. Oke, jadi di tempat. tempat pembelajaran agama. Iya, Iya. Ini tempat belajar sebetulnya ya. Tapi karena zaman dulu sekali, jadi kelasnya mungkin ini terbuka. Ini di luar ruangan ini sepertinya. Ya. Oke. Bukan dalam waktu yang dekat ini ya, kejadiannya ini pasti sudah lama sekali. Ya. Dari cara berpakaiannya kira-kira siapa yang mereka? Ada yang bisa menjawab? Siapa mereka? Si murid dan gurunya ini. Siapa mereka? Miss Rina, ada? Miss Rina Nur Azizah ada? Tidak ada. Nur Andina? Apakah ada Nur Andina? Hadir, Sir. Iya. Itu kira-kira mereka siapa ya? Di gambar. Di foto tersebut siapa mereka? Nur? Bilang lagi ya? Oke. Anak-anak. Anak-anak? Oke, anak-anak yang sedang belajar ya. Belajar mengaji sepertinya. Membaca Al-Quran ini. Ya. Perhatikan gurunya mungkin tidak jauh berbeda usianya ya. Sepertinya kalau yang belajar itu adalah sekolah dasar, gurunya ini paling baru SMP atau SMA. Ini tidak jauh berbeda umurnya. Sepertinya kakak kelas ini di madrasah ya, atau di tempat-tempat seperti gontor gitu ya, tempat belajar atau studi tentang keagamaan. Baik, terima kasih sudah ditanggapi ya. Sekarang kita masuk di sini. Ya. Ini apa yang dimaksud dengan clarity nih? Clarity dan concise. Ini menurut ahlinya adalah Dale, ya. Dale Carnegie, ya. Dale Carnegie. Clarity and conciseness. Kejelasan. Jadi pesan yang disampaikan itu harus jelas, ya, dan tepat. Conciseness. Jadi kita menghindari, avoid unnecessary complexity. Menghindari penggunaan kalimat yang kompleks atau yang panjang-panjang dalam menyampaikan pesan. Ya, ini ciri-ciri pesan yang
efektifnya di atas nih. Effective communication. Ya, sekali lagi, hindari penggunaan kata-kata yang atau kalimat yang kompleks yang menyampaikan pesan. Itu harus disesuaikan dengan audiensnya. Jelas, padat, dan tepat sasaran. Ya. Saya ingatkan lagi untuk bertanya, silakan kalau ingin bertanya. Ya. Active listening. Apa sih yang dimaksud dengan active listening? Ini menurut Stephen Covey. Ya. Active listening. Fully engaged in listening. Jadi betul-betul terlibat. Ya. Contoh dalam mendengarkan perkuliahan saya ini, teman-teman tidak hanya mencatat, itu sudah bagus, ya, mencatat. Ya. Tetapi mencatatnya bukan apa yang tertulis di sini. Ya, active listening, fully engaged in listening, bukan. Tapi mendengarkan penjelasan dari saya, kemudian menuliskannya kembali dengan kata-kata sendiri. Nah, itu namanya active listening. Ya. Memparafrasekan apa yang dijelaskan. Oh, ini maksudnya active listening itu apa ya? Tulis sendiri. Menggunakan kata-kata, keterlibatan atau terlibat ya dengan komunikator, penyampai pesan, dengan menuliskan beberapa catatan dengan menggunakan catatan sendiri, dengan kata-kata atau hasil pemikiran sendiri. Itu akan lebih berarti ya. Jadi pada saat beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian membuka catatannya lagi, masih ingat karena itu sudah dituliskan menggunakan kata-kata sendiri. Jauh lebih baik dan bisa diingat lebih lama dibandingkan dengan apa yang saya katakan kemudian ditulis. Apalagi apa yang ditulis di sini di materi kemudian dipindahkan. Ya. Itu baru tahap pertama. Ya. Tahap berikutnya adalah menggunakan kata-kata sendiri yang lebih baik. Ya. Yang berikut, non-verbal communication. Ini menurut Albert Mahrabian. Ya. Non-verbal communication. Be aware of body language and tone. Ada yang bisa menjelaskan atau mengira-ngira kira-kira apa ya bahasa atau komunikasi non-verbal itu? Erikson? Erikson, apakah masih bersama saya? Tidak ada? Nur Afni. Nur Afni masih mendengar suara saya? Masih menyimak Nur Afni? Komunikasi nonverbal itu apa? Yes, sir. Ya, Nur. Komunikasi nonverbal itu apa? Mungkin komunikasi secara tidak langsung gitu. Iya, komunikasi secara tidak langsung. Oke, di awal, terima kasih sudah dijawab ya, Nur Afni. Sama-sama, sir. Oh iya, komunikasi tidak aktif. Lebih tepatnya komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang verbal. Verbal itu kan lisan ya, yang bukan menggunakan bahasa lisan, bahasa tutur, ucapan, ya, tutur kata, yang bukan. Jadi menggunakan simbol, ya, simbol-simbol, mungkin gambar, ya, emoticon, ya teman-teman kan mahasiswa kan sering menggunakan emoticon ya, yang begini tuh. Misalnya, ya, lagi senang atau apa itu, ya emoticon. Jadi emoticon itu bisa, apalagi yang sekarang ya emoticonnya sudah berupa animasi, jadi sudah sangat memiliki arti. Ada yang bercucuran air mata, ya, sedih sekali misalnya gitu, ya, dan seterusnya.
warna, ya warna misalnya warna hitam, kedukaan atau duka kita, warna putih, ya, suci, merah, mungkin berani dan seterusnya, ya, biru, misterius dan sebagainya. Kemudian ada angka-angka. Ada yang tahu kalau angka 4 itu dihindari ya oleh orang Jepang dan orang Cina. Ada yang tahu angka 4 dihindari oleh orang Jepang atau orang Cina? Dari pengalamannya, silakan. Ada? Ada? Ada mau mencoba menjawab? Angka 4 itu dihindari oleh orang Jepang dan Cina, kenapa? Atau angka 13? Nada masih menyimak? Halo Nada? Oke, bebas. Kalau ada yang ingin menjawab, Saya Pak, siapa ini? Nadia Pradipta. Nadia, silakan Nadia. Kenapa angka? Mungkin karena misalnya dari angka-angka tersebut itu bisa jadi tanda kesialan atau tanda yang tidak menyenangkan gitu Pak. Iya, itu untuk angka berapa khususnya? Dan untuk Eh, siapa? untuk Untuk siapa? angka 4 yang Bapak bilang tadi Iya, di betul. Jepang. Iya, betul. Kalau ada yang mempelajari bahasa Jepang, 4 itu membacanya kalau salah itu akan berarti berbeda ya. Artinya adalah kematian. 4. Ya, demikian juga untuk orang Cina itu sangat dihindari. Jadi kalau teman-teman pernah berkunjung ke gedung-gedung yang dibangun atau pemiliknya adalah orang Jepang atau orang Cina, tidak ada angka 4. Pantai 4 tidak ada. Ya, silakan dibuktikan. Angka 4 itu tidak ada. Jadi diganti 1, 2, 3A, 3B, dan 5. Ya. Atau bisa diganti juga 1, 2, 3, bahkan langsung 5. Jadi angka 4 itu ditiadakan. Jadi jangan bingung ya nanti kalau mencari, tidak semua gedung tapi ya, tapi kebetulan itu dibangun oleh atau perusahaan itu milik orang Jepang atau orang Cina, jangan mencari angka 4, tidak ada. Ya, kemungkinan sudah berganti menjadi 3B. Kemudian angka 13, unlucky number. Ya. Bagi yang percaya, angka 13 itu angka sial. Walaupun saya tidak percaya itu. Ya, itu semua adalah simbol-simbol angka warna dari non-verbal communication. Ya. Be aware of body language. Nah ini belum kita bahas body language. Dari mimik muka, ya tadi sudah kita bahas emoticon sedikit, mimik muka, gerakan mata, alis, semua ya, mulut, jadi facial expressions itu ya, akan memiliki arti yang sangat besar. Ya. Bahkan seorang ibu yang menegur anaknya, marah begitu, atau menegur anaknya, hanya dengan tanpa suara, ya bahasa nonverbalnya, ya hanya melotot matanya sedikit dibelalakan, itu anaknya sudah tahu bahwa orang tuanya tidak setuju. Itu salah nak, itu jangan dilakukan nak. Ya. Body language yang lainnya, tunjuk jari begini ya, itu anak sudah akan tahu, ya, anak kecil itu sudah akan tahu orang tua sudah tangannya sudah begini, gerak-gerakan gitu ya. Oh, berarti nggak boleh, itu dilarang. Ya, kemudian ditunjuk diletakkan di depan mulut, ya apalagi ditambah dengan suara, itu minta untuk tenang atau diam. Dan seterusnya angka begini, ya oke. Tapi hati-hati
beberapa negara, mungkin ada di Jepang ya, seingat saya. Nah, oke itu ya, itu bukan berarti oke, tapi itu nol, kosong, zero. Dan beberapa gerakan yang tangan ya, atau jari-jari tangan itu yang tidak boleh dilakukan di beberapa negara di Eropa, makanya artinya tabu, tidak boleh disampaikan, itu akan menimbulkan ketidaknyamanan, bahkan kemarahan dari lawan bicara kita. Itu body language and tone. Cara berdiri, cara berjalan, cara duduk, ya semuanya itu menguatkan maksud dan tujuan dari komunikasi kita. Ya. Jika kita berdiri ya, berbicara dengan orang atau lawan bicara kita, kalau lawan bicara kita sudah mulai melipat tangan ya, di depan dada, kemudian sudah mulai ada jarak semakin jauh nih, tanpa terasa jaraknya sudah semakin jauh berdirinya, itu artinya lawan bicara kita sudah mulai tidak nyaman ya, sudah tidak nyaman dengan topik pembicaraan itu. Segera hentikan ya, kalau tidak ingin ditinggalkan oleh lawan bicara kita. Atau pada saat meeting ya, business meeting, atau pada saat meeting ada beberapa orang yang sudah melihat terus ke arah jam tangannya dia, atau sudah mulai melirik jam dinding di ruangan meeting tersebut. Sudah, kita harus aware ya, makanya ditulis be aware bahwa waktunya sudah habis untuk meeting tersebut atau rapat tersebut. Ada yang ingin menanggapi tentang ini, tentang hal ini, non-verbal communication? Silakan. Jadi sekali lagi, non-verbal adalah bukan dalam bentuk lisan. Ya, bisa berupa simbol. Ini menurut Albert ya. Simbol merupakan warna, merupakan banyak tadi ya yang sudah saya sampaikan, emoticon dan seterusnya. Baik, kalau tidak ada yang ingin menanggapi, kita lanjutkan ke empati. Apa sih maksudnya empati? Understand and share the feelings of others. Ini menurut Daniel Goleman. Nah, teman-teman mahasiswa bisa cek ya di materi-materi buku-buku penunjang dan beberapa jurnal yang sudah dibagikan itu, atau ada di dalam slide ini nanti bagian akhirnya. Tolong dicek ya jika memerlukan pemahaman yang lebih. Empati, understand and share the feelings of others. Jadi berusaha memahami, menurut Daniel ya, jadi berusaha untuk memahami perasaan atau suasana hati ya. Empati itu udah lebih tinggi dari simpati ya. Jadi sudah sampai pada action, tindakan. Oh, saya bersimpati. Contoh nilai kamu jelek misalnya, saya bersimpati. Cukup simpati saja. Ya. Tapi kalau sampai empati, kenapa sih sampai jelek begitu nilainya? Dan kali begini-gini. Ya. Berusaha untuk membantu dan menyelami perasaan orang tersebut. Ya. Kalau bersimpati misalnya ada kedukaan, duka cita begitu. Cek dulu Abdul Goni, apakah masih mendengar suara saya? Abdul? Masih Pak. Masih, oke. Oh dia, thank you sudah memberikan respons yang cepat. Masih yang menyimak? Ingat? Dengar, Pak. Ya, thank you. Abdul Goni. Kalau ada pertanyaan silahkan ya untuk ditanyakan atau memberikan pendapat dan sebagainya ya. Oh saya teringat pada ini Pak. Jadi empati itu sudah satu tingkat lebih tinggi dari simpati. Kalau hanya bersimpati mungkin saya bersimpati nih, kamu kehilangan
orang yang kamu cintai misalnya, gitu ya, berita kita. Kalau empati sudah sampai pada tindakan, jadi kita datang ke rumahnya menyampaikan rasa duka cita kita dan bersedia untuk membantu ya, semampu kita apapun yang bisa kita berikan bantuan, itu empati. Ya, jadi sudah sampai pada tindakan. Baik, feedback ini salah satu unsur komunikasi yang efektif. Lagi-lagi ya, ini komunikasi efektif, effective communication. Harus ada feedback. Pastikan, ya, ensure a two-way communication process. Ini menurut Peter Drucker, bukan menurut saya, ya, ini menurut ahli-ahlinya. Ya. Pastikan adanya atau terjadinya komunikasi dua arah, ya, seperti yang tadi barusan saya beberapa kali kerjakan, kali saya lakukan, ya, mengecek. Saya bertanya, kemudian ada respons cepat dari teman-teman mahasiswa sekalian, ya, memberikan tanggapan. Jadi harus ada komunikasi dua arah, ya, untuk memastikan apakah pesan yang disampaikan itu tersampaikan dengan baik, ya, tanpa dikurangi maupun ditambahi. Jadi kita harus memastikan adanya feedback, umpan balikan atau respons, ya, dan seterusnya. Oh ya, saya ingin bertanya nih, bisa atau tidak seorang komunikator, ya, komunikator atau pengirim pesan yang mudah ini, ya, pengirim pesan, perannya itu berubah menjadi seorang komunikan atau penerima pesan? Bisa. Nifta dengan cepat lagi menjawab bisa. Berikan penjelasan, Nifta. Kapan itu bisa terjadi? Ketika kan si komunikator ini tuh memberi kayak suatu pesan kepada si komunikan, dan komunikan itu memberikan feedback dan juga memberikan kayak Tanggapan. pengiriman pesan. Jadi tuh si komunikator itu wajib memberikan feedback juga. Oke. Terima kasih, Nifta. Sudah betul itu, ya. Feedback. Ya, feedback. Tanggapan. Respons. Jadi bisa berubah, ya, perannya. Tadinya sebagai penerima pesan, jadi pengirim pesan atau penyampai pesan. Pada saat ini barusan saya bertanya, saya sebagai komunikator, Nifta atau teman-teman mahasiswa sebagai komunikan, dan Nifta memberikan tanggapan. Nifta berubah menjadi komunikator atau pengirim pesan. Saya menjadi penerima pesan. Good job. Sudah tidak perlu jelaskan lagi, ya, untuk feedback. Terima kasih, Nifta. Berikutnya, contextual understanding. Konteks di sini sangat penting. Di dalam bidang apapun, ya, kalau tidak ada konteksnya, sepertinya ngawang-ngawang, kata orang Jawa. Mungkin akan sulit dipahami. Kayak misalnya saya membaca bahasa coding gitu, ya. Bahasa codingnya orang IT. Ya, orang FPL misalnya, bahasa coding. Teman-teman masih mendengar, ya? Dicek nih, saya ngecek lagi, nanti foto udah ditinggalkan lagi saya. Masih, ya? Minta, oke. Thank you. Terima kasih. Jadi coding misalnya, kalau tidak ada konteksnya, waduh. Saya seperti membaca apa ini tulisan-tulisan, walaupun saya banyak yang mengerti, ya. Karena biasanya coding itu menggunakan bahasa Inggris. Ada apa itu namanya? Ya, kemarin interference, start, stop dan sebagainya itu, ya. Ya, kalau yang tahu bahasa coding ya pemahaman. Tetap saja karena konteksnya tidak saya ketahui, maka saya tidak akan sangat sulit memahami, ya. Jadi contextual understanding, beware of cultural context. Nah, menurut Edward T. Hall, contextual understanding itu berhubungan dengan budaya. Ya, konteks budaya. Wah, ini ada mata kuliah sendiri, ya.
tentang pemahaman budaya. Ya. Mata kuliahnya adalah cultural understanding, pemahaman budaya. Ambil contoh kecil. Misalnya kita ingin mengadakan rapat atau business meeting dengan orang yang berbudaya tinggi ya. Berbudaya tinggi itu maksudnya memiliki disiplin yang waktu yang sangat amat luar biasa. Misalnya kita meeting dengan orang Jepang, orang Korea, orang Cina sekarang sudah mulai ya masuk budaya tinggi mengenai ketepatan waktu. Itu jangan coba-coba terlambat ya, teman-teman mahasiswa pada saat rapat. Nanti kalau sudah bekerja dengan mereka, terlambat 5 menit, teman-teman sudah ditinggalkan. Ya, sudah ditinggalkan. Bahkan mereka sudah meninggalkan ruang rapat atau ruang meeting. Jadi nggak boleh terlambat sebentar pun. Dengan orang-orang Eropa atau orang Amerika yang tadinya disiplin ya, kalau udah tinggal di Indonesia ya sudah maklum mereka. Oh maklum, 5 menit, 10 menit terlambat masih oke. Ya, walaupun masih ada yang beberapa yang disiplin. Tapi sudah terpengaruh budayanya. Gitu, ya. Tapi orang Jepang, Korea, dan Cina sekarang jangan coba-coba. Mereka akan meninggalkan ruang meeting. Dan tidak akan bermitra dengan kita. Ya, karena pada saat inisiasi atau pada saat awal saja sudah begini, bagaimana nanti mengerjakan proyek ya, gitu pikiran mereka. Ya, tidak tepat waktu, berantakan nanti pasti proyek. Jadi mereka sudah kehilangan kepercayaan. Jadi harus hati-hati ya. Be aware of cultural context menurut Edward T. Hall. Masih menyimak ya teman-teman. Berikutnya audience awareness. Ini menurut Aristotle. Awareness. Jadi harus peduli, waspada, diingat, harus diingat, ya audience. Jadi kita harus tahu audience kita itu siapa, penerima pesan kita itu siapa, ya komunikan itu kita itu siapa. Jadi harus menyesuaikan. Ada kasus di waktu zaman presiden kita siapa? Susilo Bambang Yudhoyono ya. Itu Presiden SBY berbicara di depan anak SD sekolah dasar. Walaupun mereka pilihan ya, semuanya yang top-top itu yang juara satunya di sekolah tersebut, yang bukan di kelas saja di sekolah tersebut. Tapi pilihan katanya terlalu santun Presiden SBY, ya. Terlalu tinggi. Dan anak SD tersebut atau audiens tersebut tidak memahami. Ya, pada saat ditanya untuk mengecek, untung dicek ya, tidak tahu mereka. Oh, Bapak ini ngomong apa ya? Padahal itu sudah yang pintar-pintar itu yang dipilih. Jadi harus disesuaikan dengan usia, jenis kelamin, latar belakang, budaya, sosial budaya, latar belakang ekonomi, latar belakang pendidikan, ya. Usia tadi, umur, itu harus diperhatikan semua. Ya, saya akan menggunakan bahasa yang berbeda ketika saya harus bicara di antara teman-teman dosen misalnya, ya, pada saat pekerti ini misalnya, nah itu akan menggunakan bahasa yang berbeda, pilihan kata yang berbeda juga, ya. Kalau dibandingkan dengan saya berbicara di depan teman-teman mahasiswa, ya, gitu. Itu kepedulian kita ya, jadi kita harus masuk dalam
pertimbangan kita pada saat kita memilih bahasa, gaya bahasa, pilihan kata, diksi dan sebagainya, agar komunikasi kita efektif. Kalau tidak ingin komunikasi kita itu, pesan kita itu tidak ingin disampaikan, ya tidak harus memperdulikan ini, ya, latar belakang dari audiens kita untuk menerima pesan kita. Yang terakhir, purpose and structure. Have a clear purpose and logical structure. Ini menurut Simon ini hampir sama ya dengan kepedulian kita terhadap audiens atau penerima pesan kita. Jadi kita harus memilih struktur kata yang tidak rumit, tidak berbelit-belit, ya, untuk sebentar, saya batuk dulu tadi ya. Ya, dan maksud dan tujuan dari penyampaian pesan kita harus disampaikan di awal ya. Ini. The purpose and logical structure. Harus clear, harus jelas tujuannya. Sama dengan ini. Mirip, bagian dari ini ya. Baik, apa yang sudah saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menyampaikan tanggapan begitu? Tidak harus pertanyaan. Kalau tidak ada kita lanjut di sini. Nah, ada yang masih ingat ini? Atau ada yang pernah melihat bagan apa ini? Atau gambar apa ini? Ini menurut brand Duncan, ya, brand Duncan. Ada yang ingin menjawab atau memberi tanggapan? Gambar apa ini? Orang yang sedang berkomunikasi face to face, bukan sih Pak? Berkomunikasi langsung. Oke, ya. Orang yang sedang berkomunikasi langsung. Kalau dari keterangannya itu apa ya? Ini gambar apa sih? Siklus atau apa ini? Atau alur apa? Alur cara berkomunikasi kayaknya Pak. Ya, oke. Kita. Iya, yang lain jangan sampai ketiduran ini ya. Tolong. Jangan minta terus. Ya, yang lain ayo. Betul. Jadi ini cycle. Siklus atau alur. Itu kan di depan sudah dibilang ya. Sudah disampaikan. Nanti kita akan mempelajari apa. Ini alur komunikasi. Ya, sebentar saya tandai. Ini alur komunikasi. Dimulai dari sender, pengirim pesan, yang sudah saya sebutkan berkali-kali ya. Pesan, apa sih yang dikirim atau disampaikan? Ya pesan, ya message. Message. Ya. Kepada receiver atau penerima pesan. Apa yang terjadi pada saat sender menyampaikan pesan itu adalah ini. Pesan itu diolah dulu, di encode namanya. Di encode. Ya. Pesan itu di encode. Maksudnya di encode itu adalah dipikirkan dulu ya, pilihan bahasanya apa. Kalau saya menggunakan bahasa Rusia misalnya, itu teman-teman mahasiswa pasti tidak akan mengerti. Karena saya pun juga tidak bisa. Enggak, misalnya saya menggunakan bahasa Jawa, ya, dan menyampaikan pesan, itu hanya orang-orang yang mengerti bahasa Jawa yang akan mengerti, memahami. Menggunakan bahasa Inggris misalnya, walaupun teman-teman mahasiswa bisa memahami, tapi akan sangat berbeda ya tingkat pemahamannya. Itu contohnya encodes ya. Kemudian pilihan kata, gaya bicara, gaya bahasanya ya. Kompleksitas menggunakan struktur kalimat yang panjang gitu ya. Itu proses encode. Nah,
dalam menyampaikan pesan itu akan terjadi proses decode atau decoding oleh receiver atau penerima pesan. Akan dicerna, proses mencerna pesan. Oh ini ya, oh itu yang disampaikan. Oh materinya hari ini adalah komunikasi bisnis. Ya. Berarti saya harus mencari komunikasi bisnis yang efektif. Itu yang bagaimana? Ya tadi sudah disampaikan. Kalau receiver atau penerima pesan itu akan memberikan tanggapan, maka akan terjadi proses encoding lagi, kebalikan dari sender, akan terjadi proses encoding. Kembali terjadi proses dicerna, ya, dipikirkan, diolah, baru disampaikan kembali pesan itu yang berupa tanggapan ya, atau feedback oleh pengirim pesan. Jadi ini berubah, tadi sudah benar ya, apa yang disampaikan atau dijawab oleh Mita, ya receiver berubah menjadi sender berubah menjadi receiver. Itu terbukti. Ya. Ini yang dikatakan oleh ahlinya, Brand Duncan. Gitu ya. Kemudian dalam penyampaian pesan ini apa yang terjadi? Akan terjadi noise, hambatan, gangguan. Contoh, misalnya, kan pesan itu tadi ingat bisa berupa verbal maupun non verbal ya. Ya, jadi yang non verbal misalnya ada subuh, waktu subuh ada azan, ya. Azan subuh dari masjid. Tapi karena hujan lebat dan ada petir, maka suara azan dari masjid tersebut pada saat subuh itu tidak terdengar dengan jelas. Ya, karena hujan yang sangat lebat, kemudian ada guruh, gemuruh mengalahkan suara azan. Itu noise. Kalau kita menggunakan media, misalnya telepon ya, kita sedang bertelepon yang menggunakan HP, kemudian kehilangan sinyal, maka komunikasi akan terganggu, putus-putus, seperti misalnya kita juga pada saat ini menggunakan Zoom ya. Kalau sinyalnya kurang baik, ya, kurang stabil, maka akan menyebabkan komunikasi yang terputus-putus, terhambat, ya, menjadi terganggu, yang disebut noise. Itu ya teman-teman, mahasiswa, noise. Hampir selalu ada. Ya. Noise itu bisa berupa gangguan atau hambatan yang terjadi di sekitar sender maupun di ini seperti sekarang ini ya, internet saya menjadi tidak stabil ini, mungkin akan terdengar putus-putus. Jadi bisa juga terjadi pada channel, communication channel atau media. Kita bisa menggunakan media tatap muka langsung, menggunakan video, telepon, ya, voicemail, ya, zaman dulu ini ya, online, ada yang menggunakan email, zaman dulu lagi ini menggunakan surat, ya, letters, ada bulletin, macam-macam. Ya. Jadi di dalam communication channel itu atau media ini bisa juga terjadi noise atau gangguan. Jadi dimanapun ya bisa terjadi di sender, di medianya, atau channelnya, apa alat yang digunakan, ya. Kalaupun tidak ada alat yang digunakan seperti tadi suara azan dari subuh dari masjid itu menggunakan udara ya, dan toa atau pengeras suara itu bisa terjadi hambatan. Kalau tiba-tiba misalnya listrik mati, ya padam, ya toanya tidak bisa berfungsi, apalagi tidak akan terdengar. Bisa juga terjadi di receiver, penerima pesan. Misalnya sedang memikirkan sesuatu hal yang lain di luar itu, ya, di luar apa yang sedang
dijelaskan. Ya. Misalnya teman-teman sekarang sedang fokus mungkin agak terpecah ya dengan mata kuliah yang akan diujikan nanti UAS. Saya berharap sih tidak terlalu mengganggu ya. Karena sebentar lagi akan selesai ini. Baik, jadi itu yang dimaksud dengan communication cycle. Silakan kalau ada yang ingin ditanggapi atau bertanya. Kalau tidak saya lanjutkan ya. Ini unsur-unsurnya. Oh, sorry. Ada komunikator. Ya. Aduh, sebentar. Ada komunikator. Ada komunikan. Kalau ada yang masih belum jelas mengenai istilah-istilah ini, silakan ditanyakan ya. Ada proses mental, ya, membentuk pesan. Ini terjadi encoding, tadi encodes. Kemudian proses mental mencerna, itu decoding. Kemudian apa yang disampaikan, itu berupa pesan. Dan saluran channel atau media yang digunakan. Setidaknya kalau tidak ada media yang digunakan, pasti harus ada media yang namanya udara. Di angkasa luar kita tidak bisa berkomunikasi ya, walaupun jaraknya dekat sekali gitu. Yang kurang dari 1 meter itu tidak akan bisa terdengar karena tidak ada udara di sana. Gangguan, noise, umpan balik atau feedback. Semoga sih jelas ini. Baik, yang berikutnya. Ini sama ya. Itu istilah-istilah tadi. Ada sender, receiver, encoding, decoding, message, channel, noise, and feedback. Hambatan-hambatan tadi beberapa diantaranya sudah saya jelaskan ya. Hambatan dari pengirim pesan. Ini bisa masuk hambatan fisik ya. Pengirim pesan. Kalau pengirim pesan misalnya tunarungu, dia tidak bisa bicara, dia hanya bisa menggunakan bahasa isyarat. Nah, akan terjadi hambatan. Kalau si penerima pesan atau receiver tidak memahami bahasa isyarat, itu bisa kita pelajari ya, teman-teman mahasiswa, bahasa isyarat. Ya, baik. Kemudian hambatan dari penyandian, maksudnya apa? Bukan sandi atau kode-kode rahasia itu bukan. Ya, penyandian itu maksudnya pada saat si penyampai pesan ya tidak sama maksud dan tujuannya dengan penerima pesan. Demikian juga sebaliknya. Ya, dari perbedaan bahasa, ya, penyandian, proses dari tadi tingkatan usia, umur, ya, latar belakang pendidikan, sosial, budaya, ekonomi, semua itu berpengaruh. Ya. Banyak contoh-contohnya. Gitu ya. Media yang digunakan kalau salah juga akan menjadi hambatan dalam komunikasi. Misalnya kita ingin cepat mengirim pesan supaya ditanggapi oleh mitra bisnis kita misalnya ya. Salah mengirim pesan, kita menggunakan surat. Surat yang dikirim melalui pos. Waduh, itu akan sangat menghambat sekali. Padahal kita ingin menerima tanggapan dalam waktu 1x24 jam misalnya. Ya, suratnya dikirim ke kawasan Eropa sana atau Amerika sana. Sulit sekali akan mendapat tanggapan ini. Kalau ingin mengirim pesan dan dapat tanggapan yang cepat, misalnya ke Amerika, bagaimana? Kita menggunakan media apa? Ada yang bisa menjawab? Supaya tidak terjadi hambatan. Ayo yang lain. Bisa lewat email, Iya, kenapa Mirta? Bisa lewat email atau sekarang kan udah ada HP. Iya, betul. Terima kasih Mirta. Jadi melalui email itu kurang dari 1 jam ya, mungkin kurang dari hanya beberapa menit
ya kalau kita melihat pertimbangan waktu juga sih, ya, perbedaan waktu maksud saya. Ya, Mita, dan teman-teman yang lain. Jangan kita mau menerima tanggapan yang cepat, tapi kita lupa perbedaan waktu. Dengan Amerika misalnya 12 jam, kita ngirim pesan sekarang nih. Di sana sudah jam setengah 11 malam. Kita mengharapkan jawaban yang cepat. Mungkin sulit ya. Gitu. Mungkin harus dikirim. Oke, mungkin kalau terjadi gangguan ini, koneksi saya sedang tidak stabil, yang stable. Semoga segera pulih. Jadi, kita harus memperhatikan juga perbedaan waktu ya. Jangan ingin menerima tanggapan dengan cepat, menggunakan email sekalipun atau WhatsApp sekalipun ya, atau komunikasi yang lain yang cepat menggunakan HP di waktu yang salah. Jadi kita harus menyesuaikan waktunya. Jangan jam 5 sore juga di sini, karena di sana masih terlalu pagi. Misalnya, jadi harus diperhitungkan perbedaan waktu tersebut ya, agar menerima tanggapan yang baik. Supaya lebih cepat lagi ya harus langsung ditelepon ya, langsung dihubungi melalui telepon. Sekarang sudah ada WhatsApp. Kalau zaman dulu saya ingat waktu saya studi di Inggris ya, 95 itu. Waduh, itu kalau saya harus menghubungi Indonesia, saya harus membeli kartu telepon. Zaman dulu ada kartu telepon ya. Sekarang sudah tinggal di museum itu. Kartu telepon. Itu harganya 10 pounds. Itu akan habis dalam waktu kurang dari setengah jam. 10 pound sterling ya. 10 pound sterling itu kita bisa memakan di McDonald itu 3 kali. Sudah dapat ayam, kentang, dan minum. 3 kali kita makan. Ya, 10 pound sterling itu. Itu akan habis dalam waktu kurang dari setengah jam. Untuk menghubungi saudara atau keluarga di Indonesia. Jadi bayangkan itu ya. Tadi tentang pemilihan media ya, kalau tidak tepat. Terus kalau saya ingin kalau saya ingin menerima tanggapan yang langsung ya, kalau saya mengirim surat, waktu itu saya masih membutuhkan waktu seminggu untuk sampai. Kalau langsung ditanggapi, berarti minggu depannya lagi baru saya akan menerima jawabannya dari surat tersebut. Ya, saya ingat waktu itu dulu baru dengan wanita ya. Jadi baru mulai berpacaran itu. Bersurat-suratan, wah itu lama sekali, seminggu, minggu depannya lagi, 2 minggu baru saya menerima jawaban. Baru sampai suratnya. Sedangkan bertelepon itu tadi, menghabiskan 10 pound sterling, itu 3 kali makan. Ya, cukup besar. Kemudian yang berikutnya adalah bahasa sandi. Bukan bahasa sandi yang dimiliki oleh sandi negara itu ya, kode-kode bukan. Ya. Tapi proses mencerna, memahami, pemilihan bahasa ya, yang tepat. Jadi pemilihan bahasa yang digunakan oleh mayoritas dari audiens atau receiver kita, penerima pesan kita. Ya. Kita harus kita sesuaikan. Tidak harus seluruhnya mungkin ya, tapi mayoritas pengguna. Jadi kalau mayoritas pengguna dalam dunia bisnis apa itu? Ada yang tahu mayoritas bahasa yang digunakan oleh mitra bisnis kita? Bahasa yang digunakan apa? Coba saya mau tanya, siapa ya? Mutia Sapta Ekawati masih menyimak? Ya, Sir. Ya, paham atau mengerti dengan pertanyaannya? Mutia? Belum, Sir. Oh, belum.
jika kita ingin berbisnis, ya, bahasa apa yang paling banyak atau mayoritas digunakan? Supaya kita menghindari hambatan ini. Hambatan dalam bahasa sandi. Yang poin D. Ini, kira-kira apa bahasa yang digunakan? Saya marok secara mayoritas. Kebanyakan orang di dunia bisnis. Bahasa yang formalitas, Sir. Bahasa yang formal, apa itu bahasanya? Pilihan bahasanya bahasa apa? Yang profesional, jelas, sopan. Iya, iya, ini bahasa apa? Yang profesional, jelas, sopan itu apa? Bahasa apa yang dipilih? Bahasa Bahasa Inggris, Indonesia. kok Indonesia? Mayoritas digunakan dalam dunia bisnis adalah bahasa Inggris. Inggris. Ya, betul Mutia. Bahasa Inggris. Jadi itu pentingnya penguasaan bahasa Inggris. Selain bahasa internasional, dia juga masih digunakan dalam bahasa di dunia bisnis atau komunikasi dalam komunikasi konteks bisnis. Setuju ya? Apa ada yang tidak setuju? Mungkin sudah ada juga yang menggunakan, nah sekarang ini mulai bahasa Cina ya. Bahasa Cina. Kalau yang berikutnya setelah bahasa Inggris itu ada banyak ya. Ada bahasa Cina, ada bahasa Arab, ada bahasa Korea, ada bahasa Jepang. Ya, bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Jepang. Ya, itu sebabnya di beberapa kampus ya ada yang membekali untuk jurusan sekretari ya, menjadi sekretaris yang handal itu harus menguasai bahasa Inggris dan satu bahasa asing lainnya, ya, supaya mempunyai kelebihan nantinya, kelebihan pada saat persaingan dunia kerja, ya, nah, teman-teman mahasiswa, itu fungsinya. Makanya diberikan, oh harus bisa menguasai bahasa Inggris dan bahasa Jepang, oh harus menguasai bahasa Inggris dan bahasa Mandarin, oh harus menguasai bahasa Inggris dan bahasa Arab, harus menguasai bahasa Inggris dan bahasa Korea misalnya, salah satu bahasa asing lainnya. Bahkan bahasa Inggris ada yang menganggap bukan bahasa asing lagi, ya, karena merupakan satu keharusan sebagai bahasa internasional, bahasa bisnis. Ya, ini untuk menghindari hambatan dalam proses komunikasi. Jadi ingat, ya, salah satu alasannya. Alasan dari penerima pesan, hambatan dari penerima pesan. Kalau penerima pesannya adalah tunarungu, ya, atau tunawicara, tunarungu tidak bisa mendengar, ya, atau tunarungu tidak bisa bicara, itu maka akan terjadi hambatan kalau penerima pesan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, apalagi tidak bisa mendengar, ya, akan sulit. Itu masuk dalam hambatan fisik yang berhubungan dengan ini. Poin yang kedua. Kemudian hambatan dalam memberikan umpan balik. Ini berhubungan dengan apa kira-kira? Kalau tidak ada tanggapan atau respons. Satu, mungkin kurang jelasnya, ya, pertanyaan atau pernyataan. Yang mana tidak ada umpan balik. Kan? Yang kedua, terjadi hambatan secara psikologis nih, masuk di sini. Jadi penerima pesan sulit memberikan tanggapan, ya, sulit memahami suatu pesan yang disampaikan. Nah, faktor psikologis. Saya langsung ke poin 4 ya. Dalam badan tertekan,
Ini studi penelitian menunjukkan bahwa kalau dalam keadaan tertekan, ya mahasiswa ataupun siswa atau pembelajar itu yang akan belajar, murid, ya, kalau dalam keadaan tertekan dia tidak akan bisa belajar dengan maksimal. Hanya sekian persen, mungkin 10% saja. Ya. Saya masih ingat dulu pada saat ayah saya mengajari saya matematika ya, itu keras sekali. Searah sampai di meja itu sampai dipukul-pukul begitu ya. Jadi saya tertekan. Ya tidak ada yang bisa ditangkap, tidak ada yang bisa dimengerti. Diajari sampai berapa kali pun, kalau dalam suasana seperti itu tidak akan bisa paham saya. Tapi beda dengan waktu ibu saya yang mengajari saya matematika. Itu mudah sekali, ya ditangkap karena diberikan dengan apa namanya kelembutan. Ibu itu berbeda, ya pendekatannya dengan bapak. Yang marah-marah, dibentak, oh salah, dibentak dan sebagainya. Ya, jadi hambatan psikologis itu juga akan menghambat proses penyampaian pesan. Hambatan semantik, apakah ada yang tahu hambatan semantik itu apa? Saya ingin pendapat dari Dinda Putri Ramadhani, ada? Dinda Putri. Hadir Pak, hadir. Iya, iya. Apakah dipahami pertanyaannya? Hambatan Pak. semantik itu apa ya? Kira-kira menurut yang kamu ketahui? Semantik, Pak. Iya. Semantik itu. Langsung aja, nggak usah membuka HP atau sebagainya. Apa sih yang dipahami? Semantik itu kayak apa cabang ilmu bahasa ya, Pak? Kamu jurusan apa sih ininya tadinya? Waktu SMA? Putri? Aku tadinya SMA IPA. Ya, IPA. Tapi kok tahu ya? Itu kan jurusan bahasa itu. Betul. Terima kasih, Dinda Putri. Iya, Pak. Jawabannya betul. Jawabannya betul ya. Hambatan semantik itu hambatan dari segi bahasa. Tadi sudah dibahas banyak ya. Di atas tadi ya. Pemilihan bahasa. Sudah saya bahas banyak. Jadi bahasa yang digunakan secara umum mayoritas pendengar atau audiens atau penerima pesan kita. Ya. Contoh, kalau di mana misalnya di Jawa ya, Jawa Tengah, saya menggunakan bahasa Indonesia masih mending mungkin. Banyak yang memahami. Kalau saya menggunakan bahasa Batak misalnya, waduh, itu mungkin hanya 1 atau 2 atau bahkan tidak ada sama sekali yang memahami ya. Di daerah orang-orang Jawa, baik Jawa Tengah maupun Jawa Timur itu. Ya, hambatan semantik. Good job, Andina. Nanti sudah benar itu. Ada yang ditanggapi? Kalau tidak kita lanjut ke waktunya masih berapa menit lagi ya? Ada yang menghitung? Miftah, berapa menit lagi nih? Harus sudah selesai. 100 menit. Miftah. Terputus-putus. Tadi kita 100 menit. Harus kan sampai 10. 10? Tapi karena ada kendala, tapi dari kita mulainya jam 9. Putus-putus. Saya tidak mendengar. Saya tidak bisa mendengar, maaf. Ada yang bisa menyampaikan? Sudah berapa lama ini? 1 jam sudah? Sudah 100 menit, bahkan lewat, Sar. Lewat 9. 9. Oke. Iya. Abdul Rahmat. Mana Abdul Rahmat ini? Oh, nggak jadi lower hand dia. Oke. Langsung aja Abdul Rahmat. It's okay. Kenapa Abdul Rahmat? Ada yang ingin disampaikan?
karena Abdul Rahmat raise hand ini. Oke, cepat saja. Halangan-halangan di dalam lingkungan organisasi ya, hambatan dalam komunikasi. Tadi ada poin 4, sini poin yang kelima adalah lingkungan. Ya, lingkungan organisasi atau tempat kerja yang bising itu pasti akan menimbulkan gangguan. Ya, makanya di tempat kerja yang di pabrik begitu, yang mesin-mesin yang besar itu mereka akan menggunakan alat earplug ya, yang untuk menghindari kebisingan. Kemudian ada pesan yang bersaing, maksudnya ada pesan yang lebih penting yang dipahami. Misal di suatu tempat kerja ada pesan bahwa besok itu menggunakan batik. Tapi pada saat yang hampir bersamaan diumumkan juga bahwa ada kenaikan gaji 10% mulai bulan depan. Itu yang akan dipahami adalah kenaikan gaji yang 10% tersebut daripada besok harus atau besok menggunakan batik. Itu kan dinamakan dengan pesan bersaing. Ya. Jadi tidak tersampaikan pesan bahwa penggunaan batik untuk besok. Gitu ya. Tadi kerusakan saluran, ya adanya filter atau hambatan, kerusakan saluran. Tadi misal telepon, ya, sinyal yang kurang baik, cuaca yang buruk dan sebagainya. Bagaimana audiens menerima pesan? Jadi kita harus diciptakan dulu ya suasana. Seperti tadi saya mengadakan ice breaking supaya suasana tidak tegang, ya, supaya suasana tidak tegang, supaya tidak terjadi anxiety yang berlebihan, ya, supaya akrab, kemudian ada empati. Gitu. Semua sudah saya lakukan ini untuk mengkondisikan penerima pesan saya, yaitu teman-teman semua mahasiswa ya. Yang berikutnya, ini ada gambar-gambar ya. Penugasan ini ya. Penugasan saja langsung. Ada gambar-gambar. Atau boleh pilih gambar lain ya. Pilih gambar lain. Kemudian tanggapi gambar tersebut. Dari segi komunikasi. Apakah efektif atau tidak gambar-gambar tersebut. Ya. Contoh, kebebasan itu ilusi. Bebas pilih pasangan asal dari keluarga terpandang. Sebentar, yang mana yang saya tunjuk ini? Ini dia, yang ini. Pesan yang ini. Bebas itu ilusi. Sebentar lagi ya teman-teman, 5 menit lagi. Bebas pilih pasangan asal dari keluarga terpandang, kaya, berpendidikan. Itu yang kedua. Dari segi komunikasi yang ini komunikasi efektif atau tidak? Ya, itu berikan tanggapannya nanti dalam bentuk tertulis untuk pertemuan minggu depan ya. Ada lagi kebebasan itu teori yang ini. Hanya teori, bebas mengejar mimpi asal jangan ambil risiko. Taking risk ya, kalau yang dalam manajemen itu pengambilan risiko. Ya, risk management. Itu yang gagal. Boleh ya pilih salah satu dari sini atau teman-teman ada punya gambar atau lain. Ya, foto lain. Kebebasan itu lucu yang ini. Bebas pilih teman asal orang tua suka. Bebas ya pilih teman, tapi kalau orang tuanya nggak suka gimana? Nggak bisa. Berarti nggak bebas dong. Ya, berikan tanggapan apakah komunikasi visual atau gambar-gambar tersebut sudah efisien dan efektif, ya, sudah efektif komunikasinya. Baik, itu tadi tugasnya ya.
Ini ada tiket bisa dibaca sendiri. Ini apa sumber pustakanya. Apakah sudah jelas tugasnya? Saya ingin tanggapan dari ada Brian di sini. Brian Wengki masih menyimak, Brian. Tugasnya apa? Boleh ulang nggak tugasnya? Oke. Iya, saya ingin tanggapan dari Miftah. Thank you. Tanggapan dari Brian dulu. Brian? Apakah Brian ada di tempat? Brian Wengki? Oke, Torik. Bagaimana dengan Torik? Apakah masih di tempat, Torik? Torik ada di tempat? Ada? Saya ke atas lagi coba dari daftarnya saya lihat. Abdul Rahmat mungkin ingin menyampaikan apa tadi tugasnya. Ini ada contoh lain lagi nih. Silakan. Tugasnya apa? Buat tulisan ulasan mengenai apa? Silakan. Itu ada Abdul Rahmat dengan siapa itu ya? Teman-teman. Silakan, boleh. Salah juga tidak apa-apa. Tugasnya tadi apa? Ada yang ingin menyampaikan? Abdul Rahmat berganti dengan siapa ini? Real Pro itu belakangnya. Real Pro. Oke, kalau begitu ada Zaki Ramadhani lagi di jalan itu. Baik, baik Zaki. Miftah, mana Miftah? Balik ke Miftah deh. Supaya tidak terlalu lama. Miftah. Iya, Sir. Iya, apa yang kamu tangkap apa tadi tugasnya? Supaya bisa saya ulangi nanti. Yang ditangkap. Ngebuat kayak kata-kata dari poster gitu, kayak yang Iya. tadi tunjuk. Iya. Terus diapakan itu tugas kata-kata tersebut? Dari konsep apa? Dibuat dari konsep kayak, saya lupa lagi, Sir. Komunikasi yang efektif. Sudah efektifkah komunikasinya? Atau memiliki tafsiran ganda gitu? Ambigu atau belum jelas? Ya? Kita. Jadi Iya, Sir. iya, jadi ini ada contoh lain lagi nih. Kebebasan itu aneh. Bebas ekspresikan diri selama rok di bawah lutut. Ingat kan? Silakan ya, cari pesan-pesan tertulis ya. Mungkin ada gambarnya juga. Banyak itu iklan-iklan. Itu komunikasinya sudah efektif. Kenapa? Komunikasinya belum efektif. Kenapa? Silakan diuraikan ya dari konsep-konsep yang sudah saya jelaskan tadi. Boleh dari si pengirim pesan, maupun dari penerima pesan, maupun penggunaan media boleh, latar belakang tadi sosial budaya, ekonomi, dan sebagainya ya, umur, latar belakang pendidikan, dan sebagainya. Jadi harus ada landasan pikirnya, mau dilihat dari apa gitu. Pertama, katakan dulu itu sudah jelas, jelasnya bagaimana, menurut apa? Sudah efektif, menurut apa? Dari segi mana? Ya, menerima pesan, pesan ke media atau pengirim pesan dan sebagainya. Ya, kalau belum jelas itu kenapa juga? Tidak belum efektif maksudnya. Jadi katakan dulu, ya efektif, kenapa? Ya komunikasinya belum efektif, kenapa? Sudah jelas ya, teman-teman?
tugasnya? Jelas, Bang. Oh, Jelas. oke, thank you. Saya stop Jelas. sharing. Saya stop sharing. Ini saya lihat waktunya. Oh, masih kurang 4 menit kalau dari rekaman saya ya. Nggak apa-apa. It's okay. Sebelum ditutup, silakan. Ada yang ingin disampaikan mengenai komunikasi efektif? Ada yang masih... Apakah Dinda Ainun ada? Dinda Ainun, silakan. Halo Dinda. Atau yang lain? Yusuf? Yusuf bagaimana Yusuf? Muhammad Yusuf? Muhammad Yusuf silakan. Teman-teman kalau yang masih menyimak silakan on cam ya. Kamera dinyalakan, saya akan foto dulu untuk dokumentasi, silakan. Please. On cam dulu. Wajahnya ditampakkan, iya. Thank you. Abdul Goni, wajahnya ditampakkan. Enggak apa-apa, it's okay. Apapun kondisinya ya, asal masih sopan gitu loh. It's okay. Ayo, supaya bisa saya ambil foto kemudian kita akhiri pertemuan Zoom-nya, silakan. Masih sopan itu kok, oke. Iya, thank you. Erikson. Najwa mana? Yang lain ayo. Abdul Rahmat. Oke, sebagian besar sudah. Saya akan foto dulu. Hanya satu ini ya, satu layer ya. Oke. Sekali lagi sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai tugasnya? Jadi buat atau cari dulu ya ulasan. Cari dulu iklan yang berupa foto. Kemudian dijelaskan, diuraikan kalau itu merupakan komunikasi yang efektif. Kalau iya, kenapa? Boleh bebas ya. Boleh dari segi pengirim pesan, sender, medianya yang digunakan apa, boleh. Jadi membahasnya mengenai dari situ ya, atau mengenai pesannya, atau mengenai menerima pesannya, receiver atau komunikannya. Semoga udah jelas ya. Kalau tidak efektif atau belum efektif itu komunikasinya kenapa? Boleh pilih salah satu dari unsur tadi ya. Pengirim pesan, pesannya sendiri, medianya, atau penerima pesan. Boleh nggak Pak dikombinasikan dari dua unsur itu? Pengirim pesan dan penerima pesan boleh. Pengirim pesan dan pesannya boleh. Pengirim pesan dan medianya boleh. Jadi ada empat unsur ya. Dan ada 5 unsur. Ada feedbacknya juga. Boleh dipilih. Kalau mau kombinasi lebih dari satu boleh. Malah bagus itu ya. Erikson sehat? Erikson sehat? Sehat, oke. Abdul Ghani? Sehat? Tidak bisa menjawab. Sehat? Senyum-senyum aja dia. Sifaeka, Sehat, Pak. sehat. Iya, oke. Sifaeka, sehat ya. Miftah lagi di jalan ya? Lagi di kamar, Pak. Oke. Audia, thank you sudah join. Ya, Pak. Najma, Zaki masih di jalan, hati-hati Zaki. Adinda, Nadia, Nur, Mutia, Nur Afni, Abdul Rahmat, Yusuf, Nada dan Dinda. Thank you sudah bergabung. Ya sudah 1 jam 40 menit ini di Zoom mengenai komunikasi
bisnis, khususnya di pertemuan kedua ya. Komunikasi yang efektif. Semoga bermanfaat. Ya, thank you for joining. Terima kasih sudah bergabung. Sampai bertemu lagi di pertemuan ketiga ya nanti teman-teman mahasiswa. Jangan lupa. Ya, Pak. Ya, Ya salam. Pak, baik. Ya, Ya, Pak. salam sehat. Jangan lupa untuk bahagia. Ya. Saya akhiri. Selamat pagi, tapi sudah menjelang siang ya. Terima kasih. Makasih, Pak. Terima kasih Sama-sama, Pak. Pak. Pak.